bersama Bang Boy. Guys, coba tulis di kolom komentar seberapa banyak kalian yakin ya bentuk persenan ya, misalnya 90% Bang Boy. Aku yakin Nick Mir akan bebas. Nah, berapa persen kalian yakin Nick Mir akan bebas pasca 4 ahli diundang di persidangan Nick Mir? Nah, tulis kolom komentar. Bang Boy tunggu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, sudah komen kan? Kita bahas nih orang-orang yang bahagia banget mendengar kesaksian dari ahli. Itu dia versinya. Udah ada yang nonton kesaksian dari saksi ahli bahasa yang dihadirkan oleh pihak Nikita Mirzani? Udah dong. Nih ya, Bapak ini saksi ahli bahasa. Mantap kali. Capek kali JPU itu mencari celah, membelot-belotkan ke sana kemari, tapi saksi ahli ini tetap duduk sama pendiriannya, tetap kokoh dengan statementnya, negosiasi, kesepakatan, dan bisnis. Cuma saksi ahli bahasa ini yang berhasil membuat JPU yang belum tumbuh rambut itu pucat. Tuh, kalian tengok, pucat dia pucat. Kayak kurang tekanan darahnya. Ya ampun. Minum bang, minum. Minum bang. Lain kali bibir kau itu udah ku tengok. Karena memang JPU ini berusaha untuk menjebak yaitu ahli dengan pertanyaan jebakan. Dan ternyata itu disadari langsung oleh ahli ini, guys. Coba ya, dengarkan ini, guys. Tadi ada pesan saya mengarahkan ke arah merasa terus Pak. Sangat berasa. Tapi mereka tidak berhasil. Iya. Tidak berhasil menurut saya. Mereka tidak punya peluang untuk itu. Tidak punya peluang untuk mengatakan ini pemerasan, ini pemaksaan, ini kekerasan tidak. Jadi kata-kata itu saya melihat itu wajar. Untuk pelajaran antara dua pihak. Jadi ada kata misalnya oke sih gitu atau aman dan terkendali. Lalu dari pihak kepolisiannya itu juga kata-kata yang dia buat itu benar-benar kata-kata yang bernada negosiasi. Jadi dia katakan dari pihak lainnya berapa. Jadi dalam hal ini mengatakan kita menambah berapa. Nah ketika dia menyebut angka 4 bukan lain tapi pemerintah berarti dia menyanggupi untuk minta tolongnya itu. Menyanggupi untuk minta tolongnya itu. Yes. Negosiasi untuk mengcounter narasi pemerasan. Itu keren sih ya. Bang Boy nggak nyangka kata-kata itu jadi untuk menaklukkan narasi pemerasan yang mereka lontarkan. Asli ya. Ya, dari awal Bang Boy bilang aja ya, itu bagian permufakatan atau dalam bahasa dari ahli ini negosiasi. Berarti ada didilan di situ, ada kayak bisnis di situ. Bukan pemerasan. Ini ahli bahasa ya. Kalau kita kan sudah teryakinkan lewat videonya RG yang tersenyum, berarti dia nggak diperas, ya. Lalu ada juga bukti rekaman audio yang kemarin yang dipaksain oleh tim pengacara Nick Mir untuk dipasang. Itu dua hal itu udah buat kita yakin bahwa ini nggak ada pemerasan. Semakin diyakinkan lagi oleh ahli bahasa. Lewat apa? Chat-chatan di WhatsApp. Wah, sudah komplit lah ini. Komplit di 3 hal ini. Chat-chatan WhatsApp, audio, video, fix tidak ada pemerasan. Makanya kalau sempat lagi hakim mempenjarakan Nick Mir, nggak tahu lagi Bang Boy. Kita bahas lagi, guys. Nanti terakhir kita akan dengarkan ya, ada orang yang sempat aja hakim memvonis Nick Mir, takutnya ini akan menjadi gerakan massal nih untuk hakimnya. Benar-benar luar biasa, sangat memuaskan. Jadi kuasa hukum Nikita Mirzani
untuk sidang hari ini mereka menghadirkan saksi ahli perdata dan saksi ahli bahasa forensik. Jadi jawaban dari saksi ahli, dari jawaban mereka berdua sangat-sangat memuaskan untuk pihak Nikita Mirza. Menurut saksi ahli yang telah dihadirkan, mereka ini ada persamaan dari ahli pertama dan ahli kedua, yaitu mereka sama-sama berasumsi bahwa kasus tersebut adalah kesepakatan, jadi bukan pemerasan atau ancaman. Jadi kesepakatan dan negosiasi. Dan saksi ahli bahasa forensik mengatakan bahwa tidak ada yang gratis, tidak ada yang gratis, itu ditekankan ya. Emang iya zaman sekarang mana ada yang gratis, kecil aja kan bayar, bener kan? Dan saksi ahli mengatakan ini mengenai kepantasan. Kenapa mengenai kepantasan? Karena seorang NN itu adalah seorang figur yang artinya nggak mungkin kalau dibayar murah atau tidak dibayar. Jadi pikirin aja seperti apa dan gimana tuh. Bang Boy aja ya, sebagai YouTuber ecek-ecek aja, dapat beberapa endorsement aja dibayar kok. Walaupun nggak sebesar Nick Mir. Ya, YouTuber ecek-ecek ini doang dibayar guys. Ya apalagi seorang Nick Mir, dan mereka maunya gratisan. Pakai aja Miss Gosip. Pakai aja Miss Gosip sana. Salam Dika. Kalau mendengarkan keterangan saksi ahli hari ini di persidangan ini kita menjadi, menurut gua optimis nih, hanya tinggal beberapa langkah kecil lagi Nikita Mirjani akan segera dibebaskan. Percakapan melalui WA antara Ismail dengan Dr. Gladys, walaupun Ismail dapat arahan dari Nikita Mirjani, itu juga tidak bisa dikategorikan sebagai ancaman, tetapi itu dikategorikan sebagai kesepakatan. Terus masalah uang 2 miliar yang telah ditransfer Dr. Gladys kepada perusahaan di mana Nikita Mirjani membeli rumah, itu juga tidak bisa dikategorikan pemerasan dan penyamaran, karena di sana udah jelas-jelas untuk Nikita Mirjani dan dari Nikita Mirjani. Bahkan menurut ahli ini, uang 2 miliar itu sekalipun itu benar dari bukti pemerasan, berarti yang memeras juga, yang mentransfer harus dikenakan hukuman. Semoga aja Nikita Mirjani segera dibebaskan. Hidup Nikita Mirjani. Hidup. Makanya Bang Boy tampilkan ini Emma Waroka ngasih pesan khusus kepada hakim, itu dia. Lu apa-apaan lu? Gak ada itu unsur-unsur TPPU-nya Pak Hakim. Gua yang bukan kayak lu aja, bukan sarjana hukum, bukan ahli hukum, mas orang biasa, emak-emak. Gua aja bisa lihat gak ada TPPU, sampai lu bilang ada, lu Pak Hakim, lu keterlaluan lu. Gua ngadu lu, gua ke mahkamah tinggi. Gua aduin lu, gua mempertanyakan kinerja lu. Gua mempertanyakan kinerja lu. Jangan diarah-arahin ke TPPU. Nggak ada, dia berusaha kabur. Emang dia lagi bayar cicilan. Dia lagi bayar cicilan rumah. Rumah itu sama dia. Berarti KTP-nya KTP dia, kakak-kakaknya dia. Ada kontraknya. Jelas banget itu rumah dia. Kalau uangnya taruh kemana ya ke dia, ke situ ya berarti itu atas namanya Niki. Dia nggak ada pikiran buat kabur, buat ngilangin duit atau apa. Dan dari video Pak Hakim, ente lihatlah Pak Hakim. Ini muka ente ya. Minggu depan kita kesana Pak Hakim udah harus lihat videonya ya Pak Hakim ya. Tolong kasih tahu ke kita seperti apa ekspresinya si RG ini. Lihat. Serem ya. Mana? Lagi ketawa nggak? Agak serem guys ya. Lagi ketawa nggak nih? Ada orang diperes begini Pak Hakim. Tolong Pak Hakim. Tolong dilihat itu ekspresi Pak Hakim. Jangan mempermainkan masyarakat. Kita udah jengah 2 minggu yang lalu. Mengerikan yang terjadi Pak Hakim. Tolong lebih profesional Anda.
Saya mengikuti kasus yang Anda pegang Pak Hakim ya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dari awal Pak, dari perdata saya menyaksikan Bapak 16 minggu yang lalu. Bapak jangan mempermainkan intelijennya saya. Don't underestimate my intelligence Pak. Saya berada di situ, saya diam-diam, saya ikutin semuanya. Di awal kami semua boleh live karena sidang ini terbuka untuk umum. Tiba-tiba di bagian kedua pada saat mau memutarkan video, Bapak menghentikan live kita termasuk untuk jurnalis. Jurnalis silakan meliput tapi tidak boleh live juga. Apa-apaan Pak? Tugas jurnalis menyampaikan kasus yang terbuka untuk umum secara transparan. Sejelas-jelasnya untuk masyarakat. Apa yang mau Bapak tutupi? Kita tidak ada melakukan keributan di dalam sana. Semoga ya hakim saat ini sedang semua hakim-hakim lah ya sedang takut dengan kondisi apa yang terjadi di Nepal, sehingga mereka bekerja itu sesuai dengan keadilan. Karena kalau mereka bekerja sesuai dengan keadilan, tidak akan ada gesekan seperti Nepal. Ini lagi masa-masa ini lagi belum aman sepenuhnya soalnya. Belum aman sepenuhnya, aku pertegas sekali lagi pada hakim ya. Tolong putuskan dalam putusan nanti sesuai dengan apa yang Pak Hakim lihat dan dengar. Makanya kita agak kesel kemarin, sempat kesel ketika Pak Hakim ini tidur. Sorry, Niki sudah menang. Belum divonis kan? Kenapa masih bilang Niki sudah menang? Nikita Mirzani sudah menang karena Nikita memenangkan hati masyarakat. Jadi apapun yang terjadi pada Nikita Mirzani sudah menang Nikita. Oke? Walaupun nantinya harus di penjara gitu, tetap menurut Mas kita tetap menang gitu ya. Walaupun nanti ponis hakim menetapkan Nikita Mirzani harus masuk penjara, sudah menang di hati masyarakat. Silakan tanya, saya kemana-mana. Random orang yang saya nggak kenal semuanya bela Nikita. Semuanya bela Nikita. Sampai negeri jiran toh itu sudah menang. Berarti sudah menang. Itu ya. Oke. Lalu gimana pendapat Nikmir? Sebelum kita pendapat Nikmir ya, kita dengerin dulu ekspresi Nikmir. Nah, ini menarik nih guys. Omongan Nikmir adalah saya nggak pernah mereview jelek-jelek dan dia pertahankan itu di depan hakim. Lalu kenapa sebegitu marahnya RG ke Nikmir? Makanya sepertinya memang dibalik ada udang di balik batu. Ya, ada keinginan orang lain di balik laporan ini. Nah, ini kita akan bahas nanti ya. Semoga Nikmir bebas, maka dengan kebebasan Nikmir, maka dia akan menghajar banyak-banyak orang. Support terus, thank you, bye-bye.